Kulitnya sawo matang, dengan senyum yang selalu ia pasang meski hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Rumah Alia hanyalah sebuah gubuk berdinding kayu, dengan lantai tanah yang sering becek saat musim hujan. Ayahnya seorang petani penggarap, ibunya hanya ibu rumah tangga yang kadang membantu tetangga membuat kue untuk menambah penghasilan. Sejak kecil, Alia sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Namun satu hal yang membuatnya berbeda dengan gadis lain di desanya adalah tekad yang besar untuk memperbaiki nasib. Ia seringkali duduk di tepi sawah pada malam hari, menatap bintang dan berbisik lirih, "Ya Allah, semoga suatu hari aku bisa pergi ke negeri Arab, bekerja keras, dan membawa pulang rezeki untuk orang tuaku." Harapan itu terus ia simpan di dalam hatinya, tumbuh semakin besar seiring dengan bertambahnya usia. Saat remaja, Alia hanya sempat mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA. Setelah itu, ia lebih banyak membantu ibunya di rumah dan ikut bekerja serabutan di desa. Namun di dalam hatinya, Alia tidak pernah berhenti bermimpi. Ia tahu, hanya dengan keberanian melangkah keluar dari desa, ia bisa meraih cita-citanya. Maka ketika ada tawaran dari seorang agen tenaga kerja yang datang ke kampungnya, menawarkan kesempatan bekerja di Arab, Alia langsung mendaftarkan diri meski dengan tabungan yang pas-pasan. Prosesnya tidak mudah. Alia harus melewati pelatihan berbulan-bulan, mempelajari bahasa Arab dasar, serta menghadapi cibiran tetangga yang meremehkan mimpinya. Buat apa jauh-jauh ke Arab? Nanti cuma jadi pembantu juga, kata beberapa orang dengan nada sinis. Namun Alia hanya tersenyum, menahan perih di hatinya. Ia yakin, apapun pekerjaannya, asalkan halal, maka Allah akan memberkahi langkahnya. Hari keberangkatan pun tiba. Alia meneteskan air mata saat berpamitan kepada kedua orang tuanya di bandara. Ayah dan ibunya hanya bisa berdoa, semoga putri mereka kuat menghadapi kehidupan baru di negeri orang. Perjalanan panjang pun dimulai. Dari sebuah desa sederhana di Indonesia, kini Alia duduk di kursi pesawat, menatap awan putih yang bergulung di luar jendela. Hatinya bergetar, penuh rasa takut sekaligus harapan. Setibanya di negeri Arab, Alia langsung dijemput oleh agen dan dibawa ke sebuah rumah besar milik keluarga bangsawan kaya raya. Rumah itu bagaikan istana, dengan gerbang megah, halaman luas, dan dinding marmer berkilauan. Bagi Alia, semuanya terasa seperti mimpi. Ia hanya seorang gadis desa, tapi kini langkah kakinya menapaki lantai mewah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Alia pun resmi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah itu. Hari-harinya diisi dengan menyapu, memasak, mencuci, dan merapikan kamar-kamar besar yang penuh ornamen indah. Meski lelah, Alia tetap bersyukur. Baginya, inilah awal dari perjalanan hidup yang ia impikan sejak lama. Namun, tanpa ia sadari, kehadirannya di rumah itu perlahan menarik perhatian seseorang yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari-hari Alia di rumah megah itu berjalan seperti biasa. Ia bangun sebelum adzan subuh berkumandang, lalu mulai membersihkan halaman, menyiapkan sarapan, hingga merapikan kamar-kamar yang luasnya berkali-kali lipat dari rumahnya di desa. Alia menjalani semua pekerjaan dengan sabar, meski tubuhnya sering terasa letih. Setiap kali rasa lelah itu datang, ia hanya mengingat wajah ayah dan ibunya di kampung, lalu tersenyum lirih. Itulah yang membuatnya kuat bertahan. Namun, di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang perlahan muncul tanpa ia sadari. Sang majikan, seorang pria muda bernama Amir, mulai menunjukkan ketertarikan kepadanya. Amir adalah pria Arab berusia 30 tahun, tampan, berwibawa, dan dikenal sebagai pengusaha sukses di kotanya. Meski sudah memiliki istri, Amir seringkali memperhatikan Alia dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Awalnya, Alia mengira semua itu hanya perasaannya saja. Tapi semakin hari, semakin nyata perhatian yang diberikan Amir. Misalnya, ketika Alia sedang membersihkan ruang tamu, Amir tiba-tiba datang dan menawarkan segelas air minum agar ia beristirahat sebentar. Atau saat Alia kelelahan membawa barang belanjaan, Amir tidak segan membantu mengangkatnya, sesuatu yang jarang dilakukan oleh majikan pada pekerja rumah tangga. Perhatian kecil itu membuat hati Alia berdebar. Ia mencoba mengabaikannya, karena ia tahu posisinya hanyalah seorang pekerja.
Tetapi tatapan Amir seolah menembus dinding ketakutannya. Alia hanya bisa menunduk, berusaha menjaga jarak, meski dalam hatinya ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Di sisi lain, istri pertama Amir mulai menyadari perubahan itu. Ia seorang wanita anggun dari keluarga terpandang, terbiasa hidup dalam kemewahan dan dihormati banyak orang. Namun di balik sikap elegannya, ia menyimpan rasa cemburu yang membara. Baginya, Alia hanyalah gadis desa yang tak pantas mendapat perhatian dari seorang pria kaya seperti Amir. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang keluarga, sang istri menatap tajam ke arah Alia yang sedang merapikan meja makan. Dengan nada sinis, ia berkata kepada Amir, "Mengapa kau begitu sering membela pembantu itu? Bukankah masih banyak pelayan lain yang bisa bekerja di sini? Mengapa harus dia yang selalu kau perhatikan?" Alia terkejut mendengar kata-kata itu. Wajahnya memanas, dadanya sesak. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya terkunci. Dalam hati, ia hanya bisa berbisik lirih, "Ya Allah, aku tidak bermaksud merusak rumah tangga siapapun. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang." Amir menatap istrinya, lalu dengan tenang menjawab, "Dia hanya seorang pekerja yang jujur dan rajin. Aku menghargainya tidak lebih." Meski kata-kata itu diucapkan untuk meredakan suasana, Alia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik nada suara Amir. Hari demi hari, ketegangan di rumah itu semakin terasa. Sang istri sering melontarkan sindiran halus, bahkan terkadang memerintahkan Alia melakukan pekerjaan lebih berat dari biasanya. Alia menahan semua perlakuan itu dengan sabar, meski seringkali ia menangis dalam diam di kamarnya. Di balik semua tekanan itu, Alia tetap menyimpan harapannya. Ia ingin bisa bertahan di rumah itu, setidaknya hingga kontrak kerjanya selesai. Dalam doa malamnya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, jangan biarkan aku pulang sebagai pecundang. Aku ingin membawa kebahagiaan untuk keluargaku." Namun siapa sangka, justru doa dan keteguhan hatinya itu akan membawanya pada perjalanan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Karena semakin ia mencoba menghindar, semakin pula Amir menunjukkan ketertarikannya. Dan pada suatu hari, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Keputusan Amir yang tegas dan berani membuat seluruh rumah itu terguncang. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Alia baru saja selesai membersihkan halaman ketika suara lantang sang istri majikan, Maryam, memanggilnya dari dalam rumah. Nada suaranya terdengar tajam, membuat Alia bergegas masuk dengan hati berdebar. Ia sudah menduga sesuatu yang buruk akan terjadi. Di ruang tamu, Maryam berdiri dengan wajah merah padam. Tatapannya menusuk ke arah Alia seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. "Kau!" serunya dengan nada marah. "Sejak kau datang, rumah ini tidak pernah tenang. Suamiku berubah, dan aku tahu semua ini karena kehadiranmu." Alia terdiam. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa ia tak pernah berniat merusak rumah tangga siapapun, tapi lidahnya keluh. Hanya matanya yang mulai berkaca-kaca. Amir, yang duduk di kursi tak jauh dari sana, mencoba menenangkan suasana. "Cukup, Maryam. Jangan menuduh tanpa bukti. Alia tidak bersalah. Dia hanya bekerja sesuai tugasnya." Namun ucapan itu justru membuat kemarahan Maryam semakin membara. Ia menatap Amir dengan penuh amarah. "Tidak bersalah? Kau buta, Amir. Kau tidak melihat bagaimana dia membuatmu terpesona? Kau bahkan sering membelanya di hadapanku. Kalau dia tidak pergi dari rumah ini, maka akulah yang akan pergi." Suasana seketika membeku. Hening, seakan semua benda di ruangan itu ikut membisu. Alia menunduk, air matanya menetes jatuh ke lantai. Ia merasa dirinya menjadi sumber perpecahan, meski ia tak pernah berniat demikian. Malam itu, Alia menangis di kamarnya. Ia berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, aku tidak ingin menjadi penyebab kehancuran rumah tangga orang lain. Aku hanya ingin bekerja, mencari rezeki halal, dan membantu keluargaku di kampung. Jika memang ini cobaan, berikan aku kekuatan untuk menjalaninya." Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Maryam tak lagi menyembunyikan kebenciannya.
Ia kerap memberi perintah kasar, menyindir Alia di depan para pelayan lain, bahkan melarangnya mendekat ke ruang keluarga. Alia hanya bisa menahan sakit hati itu sendirian, menguatkan diri dengan sabar. Namun, meski tekanan itu kian besar, Amir tak tinggal diam. Ia justru semakin menunjukkan perhatian kepada Alia. Ketika melihat Alia kelelahan, ia diam-diam menyuruh pelayan lain menggantikannya sebentar. Ketika Alia terluka di tangannya saat memotong sayur, Amir sendiri yang mengambil obat dan mengobati lukanya. Perhatian itu membuat Alia semakin bingung. Antara takut dan terharu, antara ingin menjauh namun tak mampu. Dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah perasaan hangat yang membuat dadanya bergetar setiap kali Amir ada di dekatnya. Sampai akhirnya, puncak kemarahan Maryam benar-benar meledak. Suatu sore, ia menjerit di depan seluruh penghuni rumah, menuduh Alia sebagai penggoda suaminya. Dengan tangan gemetar, Maryam menunjuk ke arah Alia dan berteriak, "Aku tidak mau lagi melihat wajahmu di rumah ini. Keluarlah. Pergi sekarang juga." Alia membeku. Ia merasa dunianya runtuh. Semua perjuangan, semua harapan, seakan hancur begitu saja. Namun sebelum ia sempat melangkah, Amir berdiri. Wajahnya tegas, matanya menyala penuh keyakinan. Dengan suara yang berat namun jelas, ia berkata, "Tidak. Dia tidak akan pergi dari rumah ini. Jika ada yang harus pergi, maka biarlah engkau yang memutuskan." Kalimat itu membuat seisi rumah terdiam. Maryam terperanjat, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Alia pun terkejut, air matanya jatuh semakin deras. Ia tidak pernah membayangkan pria itu akan membelanya sejauh ini. Dan sejak hari itu, rumah megah itu tidak lagi sama. Ada keputusan besar yang akan segera mengubah segalanya, keputusan yang membuat hati Alia semakin bergetar menghadapi takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, rumah besar keluarga Amir seakan kehilangan kehangatannya. Suasana yang biasanya ramai dengan canda tawa kini sunyi, digantikan dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Alia duduk termenung di kamarnya, kedua tangannya meremas sajadah yang masih terhampar di lantai. Air matanya belum juga berhenti menetes sejak sore tadi, sejak mendengar teriakan Maryam yang mengusirnya. Hatinya diliputi rasa takut. Ia membayangkan dirinya harus pulang ke Indonesia tanpa membawa apapun, tanpa bisa mewujudkan harapannya untuk membahagiakan orang tua. Namun, di balik rasa takut itu, ada satu hal yang membuat Alia semakin bimbang, yaitu sikap Amir. Pria itu membelanya dengan ketegasan yang tak pernah ia bayangkan. Kata-kata Amir sore tadi terus terngiang di telinganya, "Tidak. Dia tidak akan pergi dari rumah ini." Alia tak tahu harus bersyukur atau khawatir. Baginya, Amir hanyalah majikan, bukan siapa-siapa. Tapi mengapa pria itu begitu keras mempertahankannya? Di ruang utama rumah, Amir duduk bersama Maryam. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan ketegasan yang tak bisa digoyahkan. Maryam masih diliputi amarah. "Amir," katanya dengan suara bergetar menahan emosi, "kau sungguh sudah berubah. Kau rela melawan aku hanya demi seorang pembantu desa itu? Apakah harga dirimu serendah ini?" Amir menarik napas panjang, menatap istrinya dengan penuh wibawa. "Aku tidak memandangnya sebagai pembantu, Maryam. Aku melihatnya sebagai seorang wanita yang memiliki hati bersih, yang kesabarannya melebihi siapapun yang pernah kutemui. Dia jujur, tulus, dan pekerja keras. Sementara kau justru membencinya tanpa alasan yang benar." Maryam tercekat, matanya membesar tak percaya. "Apa maksudmu dengan semua ini?" tanyanya dengan suara yang nyaris pecah. Amir berdiri, lalu berjalan pelan mendekati jendela. Ia menatap keluar, ke arah halaman luas yang diterangi lampu taman. Suaranya pelan tapi tegas saat ia berkata, "Aku sudah membuat keputusan. Aku akan menikahinya." Kalimat itu menghantam telinga Maryam seperti petir di siang bolong. Tubuhnya lemas, lututnya nyaris tak mampu menopang. Ia duduk terjatuh di kursi dengan pandangan kosong. Tak ada kata-kata lagi yang mampu ia keluarkan. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Sementara itu, Alia yang diam-diam mendengar percakapan itu dari balik pintu, terperangah.
Napasnya tersengal, air matanya jatuh semakin deras. Ia tak pernah menginginkan hal sebesar itu. Menjadi istri kedua dari seorang pria kaya Arab? Itu bahkan tak pernah terlintas dalam mimpinya. Ia hanya ingin bekerja, menabung, lalu pulang membahagiakan keluarganya. Namun kini, takdir seakan sedang mengarahkannya ke jalan yang sama sekali berbeda. Malam itu Alia sholat tahajud dengan penuh khusyuk. Ia berdoa dengan suara bergetar, "Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hatiku. Aku tidak meminta hal ini, tapi jika memang inilah jalan yang Engkau pilihkan untukku, berilah aku kekuatan untuk menjalaninya. Jangan biarkan aku terjerumus dalam dosa atau kesalahan." Keesokan harinya, Amir mendatangi Alia dengan sikap penuh ketegasan. "Alia," katanya sambil menatap mata gadis desa itu, "aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku serius. Aku akan menikahimu, dan aku akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan ini." Alia menunduk, tubuhnya gemetar. Hatinya campur aduk antara takut, ragu, dan entah kenapa ada sedikit rasa bahagia. Namun ia tetap mencoba berkata, suaranya lirih hampir tak terdengar, "Tuan, apakah benar ini jalan yang engkau pilih? Aku hanyalah orang biasa, aku tidak pantas berdampingan denganmu." Amir tersenyum tipis, lalu menjawab dengan penuh keyakinan, "Alia, justru karena kesederhanaan dan ketulusanmu, aku memilihmu." Sejak hari itu, rumah megah itu menjadi saksi perubahan besar. Keputusan Amir telah diucapkan, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Sebuah babak baru dalam hidup Alia akan segera dimulai, sebuah perjalanan yang penuh dengan ujian sekaligus kebahagiaan yang tak pernah ia duga. Hari itu datang lebih cepat dari yang Alia bayangkan. Sejak Amir mengutarakan keinginannya untuk menikahinya, segala persiapan dilakukan dengan cepat namun penuh keteguhan. Tidak ada pesta megah yang dipenuhi tamu undangan. Tidak ada hiasan berlebihan seperti biasanya pernikahan keluarga bangsawan Arab. Hanya akad sederhana, dengan saksi terbatas, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan khusyuk. Alia duduk dengan tubuh gemetar, mengenakan gaun putih sederhana yang dipilihkan oleh Amir. Wajahnya pucat, matanya berkilat oleh air mata yang berusaha ia tahan. Di dalam hatinya masih terbesit keraguan. Ia merasa dirinya hanyalah gadis desa biasa, terlalu jauh untuk bersanding dengan seorang pria kaya raya. Namun, ia juga sadar bahwa inilah takdir yang Allah bentangkan untuknya. Amir berdiri tegap di hadapan penghulu. Suaranya tegas, lantang, tanpa ragu ketika mengucapkan ijab kabul. Kalimat itu meluncur dengan mantap, membuat semua yang hadir terdiam sejenak, merasakan getaran sakral dari sebuah ikatan suci. "Aku terima nikahnya Alia binti Hasan dengan mahar yang tersebut tunai." Air mata Alia tumpah tanpa bisa dibendung. Hatinya bergemuruh, campur aduk antara syukur, takut, dan bahagia. Sejenak ia teringat wajah kedua orang tuanya di kampung, membayangkan bagaimana bahagianya mereka jika tahu putri mereka kini telah resmi menjadi istri seorang pria terhormat. Sementara itu, Maryam, istri pertama Amir, hanya bisa duduk dalam diam. Wajahnya datar, matanya kosong. Ia sudah kehabisan kata-kata untuk menolak. Semua perdebatan sebelumnya hanya membuatnya lelah. Dalam hati kecilnya, ia merasa kalah oleh ketulusan Alia yang tanpa disadari mampu menarik hati suaminya. Malam pertama setelah akad itu bukanlah malam penuh kegembiraan yang biasanya menghiasi pernikahan. Alia lebih banyak termenung, menatap langit-langit kamar yang megah namun terasa asing baginya. Amir berusaha menenangkannya, berkata dengan suara lembut, "Jangan takut, Alia. Aku tahu semua ini terlalu cepat untukmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku serius ingin melindungimu, menjagamu, dan membuatmu bahagia." Kata-kata itu membuat hati Alia sedikit tenang. Ia mulai belajar menerima keadaan. Meski masih sulit, ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah takdir yang harus dijalani. Perlahan, ia menunduk dan berkata pelan, "Aku akan berusaha menjadi istri yang baik semampuku." Hari-hari berikutnya berjalan penuh penyesuaian. Alia resmi tinggal sebagai istri kedua, sebuah posisi yang tidak mudah. Ia sering mendapat tatapan sinis dari keluarga besar Amir maupun pelayan lain di rumah itu. Namun Alia menanggapinya dengan kesabaran.
Ia tidak pernah membalas, tidak pernah mengeluh, hanya berusaha menunjukkan sikap yang tenang dan tulus. Di balik semua itu, Alia menyimpan sebuah harapan baru. Malam-malamnya kini diisi dengan doa yang berbeda. Jika dulu ia hanya meminta agar bisa bekerja di negeri Arab, kini ia memohon, "Ya Allah, jadikan rumah tangga ini sakinah, penuh rahmat dan berkah. Lindungi aku dari kebencian dan iri hati, dan kuatkan aku untuk menjalani peranku sebagai seorang istri." Perjalanan Alia baru saja dimulai. Pernikahan ini akan membawa ujian yang lebih berat, sekaligus membuka jalan menuju kebahagiaan yang tak pernah ia duga. Hari-hari setelah pernikahan itu tidak semudah yang Alia bayangkan. Meski sah menjadi istri kedua Amir, ia tetap merasa asing di rumah megah yang kini resmi menjadi tempat tinggalnya. Ia bukan lagi sekadar asisten rumah tangga, tetapi juga bukan istri yang sepenuhnya diterima. Statusnya menggantung di antara kebahagiaan dan ujian yang tak pernah berhenti datang. Maryam, istri pertama Amir, masih menyimpan amarah. Ia jarang berbicara kepada Alia, bahkan memilih untuk mengabaikannya. Jikapun terpaksa bertemu, tatapan dinginnya menusuk hati Alia bagaikan pisau. Alia hanya bisa menunduk, menahan luka batin yang kian hari kian dalam. Ia tidak ingin memperkeruh suasana, meski dalam hatinya sering muncul pertanyaan, apakah aku benar-benar pantas berada di sini? Amir mencoba menyeimbangkan keadaan. Ia membagi waktunya antara Maryam dan Alia, berusaha adil dalam sikap dan perhatian. Namun, kehadirannya di sisi Alia lebih sering membuat Maryam semakin terbakar cemburu. Dalam hati kecil Alia, ada rasa bersalah. Ia tidak ingin merampas kebahagiaan orang lain, tapi takdir sudah menempatkannya pada posisi yang sulit. Malam-malam Alia sering diliputi tangis diam-diam. Ia bersujud di sajadah, berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau tahu aku tidak meminta semua ini. Aku hanya ingin bekerja, mencari nafkah yang halal. Tapi jika ini adalah jalan MU, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan aku terseret dalam dosa iri hati atau kebencian." Meski begitu, Alia tetap berusaha menjadi istri yang baik. Ia melayani Amir dengan tulus, menyiapkan kebutuhan sehari-harinya, dan selalu menyambutnya dengan senyum meski hatinya sering terluka. Sikap sabarnya membuat Amir semakin menghargainya. Pria itu kerap berkata lembut, "Kau berbeda dari wanita lain, Alia. Ketulusanmu membuatku merasa damai setiap kali bersamamu." Kata-kata itu tentu menenangkan, tapi sekaligus menambah beban di hati Alia. Ia tahu, semakin dalam perhatian Amir padanya, semakin besar pula kebencian Maryam. Namun Alia memilih diam, percaya bahwa waktu dan ketulusan akan menjawab segalanya. Ujian lain datang dari lingkungan sekitar. Beberapa kerabat Amir menolak keberadaan Alia. Mereka memandangnya rendah, hanya seorang gadis desa yang tiba-tiba mendapat keberuntungan besar. Gosip pun beredar, menyebut Alia sebagai perusak rumah tangga. Setiap kata-kata itu menohok telinganya, namun Alia hanya bisa menguatkan diri dengan sabar. Di tengah semua cobaan itu, Alia tetap menyimpan impiannya. Ia sering membayangkan wajah kedua orang tuanya di kampung. Hatinya bergetar setiap kali ia mengirim uang hasil pemberian Amir ke desa, membayangkan ayahnya bisa membeli pupuk, ibunya bisa memperbaiki atap rumah yang bocor. Harapan itulah yang menjadi kekuatannya bertahan. Meski badai terus datang, Alia belajar menerima perannya. Ia tahu menjadi istri kedua tidak mudah, tapi ia percaya Allah selalu punya rencana indah di balik setiap air mata. Dan memang benar, seiring waktu berjalan, perlahan ada cahaya kecil yang mulai terlihat di ujung jalan hidupnya. Cahaya itu adalah awal dari kebahagiaan yang selama ini hanya ia bayangkan dalam doanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari akad yang mengikat Alia sebagai istri kedua. Waktu seakan berjalan begitu cepat, penuh dengan ujian, air mata, namun juga kejutan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perlahan, kehidupan Alia mulai berubah. Jika dulu ia selalu dipandang rendah, kini sedikit demi sedikit keberadaannya mulai diterima. Amir tetap menunjukkan kasih sayang yang konsisten. Ia bukan hanya memberi Alia tempat di rumah besar itu, tapi juga memberi ruang di dalam hatinya. Setiap malam, Amir sering mengajak Alia berbincang panjang di taman rumah yang diterangi lampu-lampu indah.
Di sana, Alia menemukan sisi Amir yang lembut, seorang pria yang ternyata haus akan ketulusan, bukan sekadar kemewahan. "Alia," ucap Amir suatu malam dengan nada tenang, "kau tahu mengapa aku memilihmu?" Alia terdiam, menundukkan wajahnya. Ia tidak berani menebak, takut jawabannya salah. Amir tersenyum kecil, lalu melanjutkan, "Karena kau sederhana. Kau tidak meminta apa-apa dariku, tapi justru itu yang membuatku ingin memberikan segalanya untukmu." Kata-kata itu membuat hati Alia bergetar. Air matanya hampir jatuh, namun ia cepat menghapusnya. Ia tak ingin terlihat lemah di depan Amir, meski dalam hatinya ia tahu, ucapan itu adalah penguat terbesar baginya. Perlahan, hubungan Alia dan Amir semakin erat. Senyum yang dulu jarang ia tunjukkan kini mulai sering muncul. Bahkan Mariam, yang dulunya selalu menunjukkan kebencian, kini mulai meredam emosinya. Meski tatapannya masih dingin, namun ia sudah berhenti melontarkan kata-kata tajam. Mungkin karena ia lelah, atau mungkin karena melihat Alia tetap sabar tanpa pernah melawan. Sikap Alia yang rendah hati juga membuat beberapa pelayan rumah mulai menghormatinya. Mereka kagum dengan bagaimana Alia menjalani perannya sebagai istri kedua tanpa sombong, tetap membantu pekerjaan rumah meski posisinya sudah berbeda. Alia tidak pernah melupakan asal-usulnya sebagai gadis desa. Ia tetap sederhana, tidak pernah larut dalam kemewahan yang tiba-tiba datang. Hari-hari yang dulu penuh tangisan kini mulai berganti dengan tawa. Alia merasakan kebahagiaan yang perlahan menyembuhkan luka-lukanya. Setiap kali ia mengirim uang ke kampung, ia membayangkan senyum ayah dan ibunya yang bangga karena putrinya bisa membawa perubahan. Malam-malamnya tetap dipenuhi doa. Namun kali ini, doa itu lebih banyak berisi rasa syukur. "Ya Allah, Engkau telah mengangkatku dari tempat yang hina menjadi posisi yang mulia. Jangan biarkan aku sombong, jangan biarkan aku lupa dari mana asal-usulku. Lindungi aku, lindungi keluargaku, dan kuatkan langkahku dalam kebaikan." Kebahagiaan yang mulai tumbuh itu adalah cahaya kecil yang menerangi hatinya. Cahaya yang menuntunnya menuju kehidupan baru bersama Amir, meski jalan yang ia lalui penuh dengan ujian. Namun, Alia tahu, setiap kebahagiaan selalu memiliki bayangan. Di balik senyum yang kini mulai sering ia pasang, ada perasaan was-was. Ia sadar, jalan hidupnya belum sepenuhnya tenang. Dan benar saja, sebuah peristiwa besar akan segera datang, peristiwa yang menjadi klimaks dari seluruh perjalanan panjangnya. Beberapa bulan setelah pernikahan sederhana itu, kehidupan Alia berubah semakin jauh dari apa yang dulu pernah ia bayangkan di desanya. Dari seorang gadis sederhana yang hanya bercita-cita ingin bekerja di negeri Arab, kini ia resmi menjadi bagian dari keluarga bangsawan kaya raya. Kehidupannya penuh dengan kenyamanan yang dulu hanya ada di dalam mimpi. Kamar megah, pakaian indah, dan segala fasilitas yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu tidak datang dengan mudah. Alia masih sering merasa canggung, masih sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar pantas berada di tempat itu. Tapi setiap kali ragu itu datang, Amir selalu ada untuk menguatkannya. Pria itu tak pernah berhenti menunjukkan kasih sayangnya, tak pernah membiarkan Alia merasa sendiri. Suatu malam, Amir duduk bersama Alia di balkon rumah mereka. Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma pasir yang khas. Amir menatap Alia dengan sorot mata penuh ketulusan. "Alia," katanya, "hidup ini penuh dengan pilihan. Aku sudah memilihmu, bukan karena harta atau kecantikan semata, tapi karena aku melihat hatimu yang bersih. Kau mengingatkanku pada arti kesederhanaan yang sesungguhnya." Alia menunduk, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kalimat seperti itu dari seorang pria yang begitu terpandang. Dengan suara bergetar ia berkata lirih, "Aku hanyalah gadis desa, Amir. Aku tidak punya apa-apa. Tapi jika engkau menerimaku apa adanya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hatimu dan rumah tangga ini." Amir tersenyum, lalu menggenggam tangan Alia erat. "Itulah yang aku inginkan darimu. Ketulusanmu adalah hartaku yang paling berharga." Sejak malam itu, hubungan mereka semakin erat. Alia mulai menemukan ketenangan dalam status barunya.
Meski tetap ada jarak dengan Mariam, istri pertama Amir, namun suasana rumah besar itu perlahan lebih damai. Mariam tidak lagi meledak-ledak seperti dulu. Ia lebih sering termenung, menerima keadaan dengan hati yang mulai pasrah. Tatapannya terhadap Alia kini tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan kelelahan dari perjuangan panjang yang akhirnya ia lepaskan. Kebahagiaan Alia semakin lengkap ketika ia mulai bisa mewujudkan impiannya. Setiap bulan ia mengirim uang ke kampung, memperbaiki rumah orang tuanya, membiayai pendidikan adik-adiknya, dan membuat keluarganya bangga. Bagi Alia, itulah bukti nyata bahwa doanya selama ini tidak sia-sia. Namun klimaks kehidupan Alia datang ketika suatu hari Amir membawa kabar bahagia. Ia mengumumkan bahwa Alia sedang mengandung. Wajah Alia langsung pucat bercampur haru. Air matanya mengalir deras, dadanya bergetar hebat. Ia hampir tidak percaya bahwa dirinya, gadis desa yang dulu sering dipandang rendah, kini sedang mengandung keturunan seorang pria bangsawan Arab. Mariam, yang mendengar kabar itu, hanya bisa terdiam. Hatinya kembali tersayat, namun kali ini ia tidak lagi meledak dalam amarah. Ia memilih berdiam, menerima takdir yang tak bisa ia ubah. Alia pun menatap Mariam dengan hati penuh iba, berjanji dalam hatinya untuk tetap menghormati wanita itu, bagaimanapun juga dialah istri pertama yang lebih dulu mengisi hidup Amir. Hari demi hari, kebahagiaan itu semakin nyata. Amir selalu mendampingi Alia, menjaganya dengan penuh kasih. Alia pun merasa lebih tenang, lebih yakin bahwa keputusannya untuk menerima takdir itu adalah jalan terbaik. Dari seorang gadis desa yang hanya ingin bekerja di negeri orang, kini ia hidup bahagia bersama seorang pria yang mencintainya dengan tulus. Takdir telah membawanya pada jalan yang tidak pernah ia rencanakan, namun ternyata disitulah ia menemukan arti kebahagiaan sejati. Sebuah perjalanan panjang, penuh air mata, ujian, dan akhirnya berujung pada senyum yang tulus. Sahabat Cantika Story, dari perjalanan hidup Alia kita belajar bahwa hidup adalah rangkaian takdir yang seringkali tidak bisa kita duga. Alia hanyalah seorang gadis desa sederhana, dengan impian kecil ingin bekerja di negeri orang demi membantu keluarganya. Ia tidak pernah meminta kemewahan, tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi istri seorang pria bangsawan Arab. Namun Allah menuntun langkahnya ke arah yang sama sekali berbeda dari rencana yang ia susun. Apa yang dialami Alia mengajarkan kita bahwa keikhlasan dan kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi kehidupan. Di saat ia difitnah, dituduh, bahkan hampir diusir, Alia memilih diam, bersabar, dan terus berdoa kepada Allah. Ia tidak melawan dengan kata-kata kasar, ia tidak membalas dengan kebencian, melainkan menjaga hatinya tetap tulus. Dari situlah pertolongan Allah datang, mengangkat derajatnya dari seorang pembantu menjadi seorang istri. Sahabat sekalian, bukankah seringkali dalam hidup ini kita pun menghadapi ujian serupa? Kita diremehkan, dicibir, bahkan dipandang rendah oleh orang lain. Tetapi, jika kita terus berpegang teguh pada kesabaran, menjaga hati agar tidak kotor dengan dendam, maka suatu hari Allah akan mengganti semua air mata dengan kebahagiaan yang tidak pernah kita duga. Seperti firman-Nya, bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kisah ini juga memberi pelajaran tentang ketulusan. Alia tidak pernah menuntut apapun dari Amir. Ia tidak meminta harta, tidak mengejar kedudukan, hanya ingin bekerja dengan jujur. Justru karena ketulusannya, Amir melihat nilai yang tidak dimiliki wanita lain. Terkadang, bukan kecantikan lahiriah atau kekayaan yang membuat seseorang dihargai, melainkan hati yang bersih, sikap sederhana, dan kerendahan hati. Sahabat Cantika Story, dari Alia kita juga belajar untuk tidak melupakan asal-usul. Meski kini hidupnya dipenuhi kemewahan, ia tetap mengingat orang tuanya di kampung, tetap membantu keluarganya, tetap sederhana dan tidak sombong. Begitulah seharusnya kita ketika Allah memberi rezeki lebih. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal, dan gunakan nikmat itu untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Dan terakhir, cerita ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang paling cantik atau siapa yang paling kaya, melainkan tentang siapa yang paling tulus menjaga hati. Amir menemukan cinta sejati dalam kesederhanaan Alia, dan Alia menemukan kebahagiaan dalam keteguhan Amir.
Keduanya saling melengkapi, meski jalan menuju kebahagiaan itu penuh dengan cobaan. Maka, jika hari ini kita merasa hidup penuh ujian, janganlah berputus asa. Bersabarlah, berdoalah, dan percayalah bahwa Allah selalu punya rencana indah di balik setiap air mata. Karena siapa yang bersabar, dia akan melihat bahwa takdir Allah selalu lebih indah dari rencana manusia.